Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fasya Oktavia Ramadhani dengan NIM 2441104023555, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Profesor Bapak Fahri Hidayah MPDI. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan bab 6 tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menilai keteladanan tokoh-tokoh Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami kontribusi organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam konteks pasca kemerdekaan. Yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dan rasionalisme yang diajarkan oleh tokoh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya, yang pertama, siswa dapat menganalisis kontribusi organisasi Islam dalam pembangunan bangsa setelah kemerdekaan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi dan rasionalisme dalam diskusi kelas peran umat Islam. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang peran umat Islam dalam pasca kemerdekaan secara jelas dan sistematis. Tokoh yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah biasa disebut Buya Hamka. Lahir pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat dan wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama, sastrawan, wartawan, penulis, dan pengajar. Hamka aktif dalam bidang politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan terlibat dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Meskipun tidak memiliki diploma, Hamka belajar secara otodidak dan mendalami sejarah di Mekah. Beliau memulai karirnya sebagai wartawan dan mengajar agama di Medan. Kemudian menjadi editor berbagai majalah Islam terkemuka. Selama revolusi fisik, Hamka bergabung dengan barisan pengawal negeri dan kota dan berjuang di hutan pegunungan Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Meskipun pendapatan pekerjaan di bidang agama, Hamka lebih memilih terlibat di dalam politik. Adapun peran Buya Hamka dalam dakwah dan politik. Yang pertama, mufasir dan mubalih. Buya Hamka aktif sebagai mubalih Muhammadiyah dan imam tetap di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Karyanya Tafsir Al-Azhar sangat berpengaruh di Indonesia dan negara tetangga Islam lainnya. Tafsir ini memiliki nilai-nilai dengan pendekatan sosiokultural, mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan perkembangan sosial politik di Indonesia. Yang kedua, peran dalam politik. Hamka selain dikenal sebagai jurnalis dan mubalih, beliau aktif di bidang politik. Beliau bergabung dengan Masyumi, partai politik Islam penting pada awal masa kemerdekaan. Beliau juga pernah menjadi anggota Sarekat Islam, organisasi pergerakan Islam yang berpengaruh sebelum kemerdekaan. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Sumatera Barat. Beliau dikaruniai 3 anak yaitu Yulunan, Rubiah, Yohanusun. Beliau adalah seorang negarawan dan tokoh gerakan Islam yang berani. Beliau diakui sebagai salah satu pahlawan besar Indonesia. Natsir memulai pendidikannya di Sekolah Umum Maninjau, kemudian melanjutkan ke HIS
dan Mulok, serta aktif di organisasi muda setelah lulus HMS. Natsir menjabat sebagai Ketua Jong Islamic Board di Bandung dan bekerja sebagai guru untuk memperdalam ilmu agama Islam. Dedikasinya menjadikannya salah satu pahlawan besar di Indonesia. Adapun peran Muhammad Natsir dalam politik dan dakwah. Peran dalam politik. Natsir bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan aktif juga di Partai Masyumi setelah proklamasi 1945. Beliau menjadi anggota Komite Nasional Indonesia pada tahun 1949. Natsir terpilih sebagai Ketua Umum Partai Masyumi. Puncak karir politiknya adalah ketika beliau diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada masa NKRI, setelah berhasil mengajukan mosi integral yang mengembalikan negara dari bentuk serikat menjadi kesatuan. Yang kedua, peran dalam dakwah. Setelah mengakhiri peran politiknya, Natsir beralih menjadi pendakwah. Pada tahun 1967, beliau mendirikan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. Peran beliau menyebar luas hingga internasional, sering diundang ke acara-acara seminar dan muktamar di berbagai negara Islam lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu Rahmah El-Yunusiyah. Rahmah El-Yunusiyah lahir pada tanggal 29 Desember 1900. Beliau adalah seorang pejuang dan pendidik tangguh. Dibesarkan dalam keluarga yang kuat pendidikan agama. Ia belajar dari otodidak dan dari kakaknya, Zainuddin Labai El-Yunusiyah, pendiri Diniyah School. Pada tanggal 1 November 1925, Rahmah mendirikan Diniyah School Putri dengan 71 ibu-ibu sebagai murid. Sekolah ini juga berfungsi sebagai rumah sakit dan tempat pelatihan militer. Ia juga mendirikan Sekolah Menyesal pada tahun 1925 untuk memberantas buta aksara bagi perempuan Minang. Adapun peran Rahmah El-Yunusiyah, yang pertama, memperjuangkan hak perempuan dan sosial. Rahmah berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang terancam, termasuk melawan perbudakan dan pelecehan pada masa penjajahan di Jepang. Ia juga terlibat dalam organisasi sosial yang politik untuk memperjuangkan hak asasi perempuan di Sumatera Barat. Yang kedua, menolak intervensi politik dan kolonial. Rahmah berusaha menjaga sekolahnya dengan menolak segala bantuan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, partai politik maupun organisasi keagamaan, agar pendidikan yang disediakan dan tetap fokus dan terhindar dari pengaruh politik. Yang ketiga, reformator pendidikan dan penggerakan kesetaraan gender. Rahmah berjuang untuk meningkatkan pendidikan perempuan ketika akses pendidikan wanita sangat terbatas. Ia ingin perempuan menjadi ibu yang terampil dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Tokoh yang keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal sebagai Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Barat pada tanggal 7 September 1940 dan wafat pada 30 Desember 2009. Ia berasal dari keluarga terkemuka di dunia Islam Indonesia. Ayahnya Kiai Haji Wahid Hashim adalah Menteri Agama pertama Indonesia dan cucu dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Gus Dur menempuh pendidikan pesantren di berbagai tempat dan sempat belajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Adapun peran tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang pertama, reformasi Nahdlatul Ulama dan advokasi sosial. Gus Dur aktif di Nahdlatul Ulama, terpilih sebagai Ketua Umum NU pada 1984. Ia mendorong NU lebih terbuka dalam sosial pendidikan. Gus Dur juga dikenal sebagai pelindung dan pendukung bagi aktivis lingkungan dan demokrasi terutama pada masa Orde Baru. Yang kedua,
perjuangan demokrasi dan hak minoritas. Gus Dur memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam politik. Gus Dur menolak diskriminasi, membela hak-hak kelompok minoritas, dan mengadvokasi masyarakat yang terpinggirkan, seperti masyarakat Tionghoa dan penganut agama Konghucu. Yang ketiga yaitu masa kemerdekaan. Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 1999 sampai 2001. Dan selama menjabat, Gus Dur membawa perubahan seperti mencabut larangan perayaan Imlek dan memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas serta mendorong kebebasan pers dan reformasi dari berbagai bidang. Tokoh yang kelima yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan beliau wafat di Jakarta 11 September 2019 pada usia 83 tahun. Beliau adalah Presiden Indonesia ketiga yang menjabat dari 1998 sampai 1999, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Sebelumnya Habibie adalah Wakil Presiden yang dikenal sebagai teknokrat serta ilmuwan di bidang teknologi penerbangan. Adapun peran B.J. Habibie. B.J. Habibie sebagai pionir teknologi. B.J. Habibie seorang tokoh teknologi yang sangat berpengaruh di Indonesia. Beliau sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun dan menghasilkan berbagai inovasi penting, termasuk pesawat N250. Meskipun proyek itu dihentikan akibat kesepakatan IMF saat krisis ekonomi tahun 1998. Dan berkat itu juga Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Yang kedua, B.J. Habibie sebagai keran demokrasi. Meskipun masa jabatan presiden yang singkat, B.J. Habibie memberikan dampak besar bagi demokrasi Indonesia, walaupun laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR. Beliau melalui era demokrasi dengan berbagai kebijakan di masa transisi yang penuh tantangan politik, ekonomi, dan sosial. Habibie berhasil menjawabnya dengan hasil membanggakan. Warisannya menjadi fondasi demokrasi saat ini, membuka ruang bagi rakyat bersuara dan memperkuat lembaga demokrasi. Dan yang ketiga yaitu B.J. Habibie sebagai pemikir Islam kontemporer. B.J. Habibie adalah sosok luar biasa yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia dan pendiri dasar demokrasi. Selain itu, ia juga pemikir Islam modern yang berpengaruh melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang didirikannya. Habibie memperjuangkan kepentingan umat Islam serta mendorong pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Muslim. Ia juga berperan penting dalam memajukan ekonomi syariah dengan mendirikan Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia. Selain itu, Habibie terlibat dalam penerbitan media cetak Republik yang menjadi suara umat Islam. Kontribusinya di bidang teknologi, politik, dan dunia Islam menunjukkan perannya yang sangat besar dalam kemajuan bangsa dan umat. Adapun contoh soal pilihan ganda pada buku ajar ini, yang pertama, pada masa kemerdekaan Indonesia, Buya Hamka pernah mengikuti partai politik apa? A. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. B. Partai Nasional Indonesia. C. Partai Golongan Karya. D. Partai Komunitas Indonesia. Yang kedua, Rahma El Yunusiah dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam perempuan pertama dengan sekolah yang bernama A. Pondok Pesantren Gontor. B. Madrasah Aliyah Negeri. C. Diniyah Sekul Putri. D. Madrasah Tarbiyah Islamiyah.